Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Nah, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus kita singkat dengan PGL adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Jadi ada sebuah persamaan, kalau kita gambarkan dia dalam bidang kartesius, maka dia akan membentuk garis lurus. Nah, disebut juga sebagai grafik fungsi linier. Bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX tambah B. Ada beberapa langkah yang kita dapat lakukan untuk menggambar grafik fungsi linier tersebut. Yaitu yang pertama, memilih secara bebas dua titik anggotanya. Maksudnya di sini adalah kita bebas memilih nilai X ya untuk menentukan nilai Y. Jadi kalau nilai X-nya kita ubah, maka nilai Y juga akan berubah. Dan kita bebas mau nilai X ini mau berapa aja gitu ya. Jadi memilih secara bebas dua titik anggotanya. Kemudian langkah yang kedua, meletakkan kedua titik anggotanya dalam sistem koordinat. Jadi berapapun nilai yang kita tentukan itu kita letakkan dalam sistem koordinat. Dan yang ketiga, menghubungkan kedua titik tersebut hingga menjadi sebuah garis lurus. Oke, untuk lebih mudah kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya adalah gambarkan grafik fungsi linier dari persamaan Y sama dengan Fx sama dengan 1/4x. Nah, tadi dikatakan kan kalau persamaan garis lurus itu sebuah persamaan kalau kita letakkan dalam koordinat kartesius, dia akan membentuk garis lurus. Jadi kita akan lihat benar nggak nanti ini persamaan Y sama dengan Fx sama dengan 1/4x ini akan membentuk garis lurus apa tidak gitu ya. Maka langkah-langkahnya kita ikuti yang tadi. Yang pertama, memilih secara bebas dua titik anggotanya. Berarti kita pilih nilai X-nya mau berapa. Di sini kita misalkan nilai X-nya adalah 4. Kalau nilai X-nya sama dengan 4, maka akan kita peroleh Y-nya atau Fx-nya. Fx-nya maksudnya fungsi X gitu ya. Artinya berapapun nilai X akan mempengaruhi nilai Y gitu ya. Maka akan kita peroleh Y-nya sama dengan 1/4x. X-nya kita ganti dengan 4. Maka kita peroleh 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Selanjutnya, kalau nilai X-nya kita ganti dengan 8, maka akan kita peroleh Y-nya 1/4x sama dengan 1/4 dikali 8 sama dengan 2. Kemudian untuk langkah yang kedua, meletakkan kedua titik anggotanya dalam sistem koordinat kartesius. Nah, untuk memudahkan lebih baik kita menggunakan kertas berpetak gitu ya. Karena di kertas berpetak ini setiap jarak antar titiknya itu sudah sama. Nah, kita buat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian tentukan titik-titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk sumbu X. Ingat untuk koordinat ya, atau kartesius, ke kanan itu adalah positif, ke kiri adalah negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, tadi di sumbu X sudah kita tentukan titik 1 sampai titik 8. Sekarang untuk Y-nya 1 dan 2. Kita masukkan nilai X tadi. Kalau X-nya sama dengan 4, maka akan kita dapati Y-nya sama dengan 1. Maka kita letakkan titiknya di 4 dan 1. Kemudian ketika X-nya sama dengan 8, maka akan kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Maka di titik X 8, Y-nya kita letakkan di titik 2. Kemudian langkah yang ketiga, menghubungkan kedua titik tersebut hingga menjadi sebuah garis lurus. Jadi kita tarik dari titik 41 sampai ke titik 82. Nah, kita lihat ya membentuk garis lurus tetapi posisinya miring. Nah, kemiringannya inilah yang disebut dengan gradien.
Jadi gradien adalah kemiringan suatu garis dilambangkan dengan M kecil. Persamaannya adalah delta Y per delta X, atau delta Y itu sama dengan Y2 dikurang Y1, dan delta X adalah X2 dikurang X1. Kembali lagi kita ingat, untuk komponen vertikal artinya yang tegak ya, ke atas itu positif, ke bawah negatif. Untuk komponen horizontal atau di sumbu Y, ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat ke contoh soal. Tentukan gradien dari grafik garis lurus berikut. Jadi ada sebuah garis lurus tapi posisinya miring seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan gradiennya? Maka pertama sekali, supaya lebih mudah, kita tentukan dulu sumbu X dan Y-nya. Jadi ini untuk horizontalnya sumbu X, vertikalnya sumbu Y. Kemudian kita tentukan titik pangkalnya, tadi titik 0 ya, berarti ada titik 0. Kita tentukan dia berapa langkah ke kanan, atau berapa titik satuan ke kanan, dan berapa titik satuan ke atasnya, ke sumbu Y-nya. Jadi kita tentukan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini kita lihat dari titik 0 berarti 1, 2, 3. Berarti untuk sumbu X dia bermula di 0, berakhir di 3. Ya, berarti nanti X1-nya 0, X2-nya 3. Nah, untuk sumbu Y-nya, karena dia tepat berada di sumbu X pangkalnya, maka Y1-nya sama dengan 0 ya. Dan nanti Y2-nya atau ujungnya ini adalah 1, 2, 3. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan. Tadi untuk persamaan gradien adalah M sama dengan delta Y per delta X, atau sama dengan Y2 dikurang Y1. Y2-nya berarti ujungnya. Ya, tadi ujungnya kalau kita hitung 1, 2, 3. Berarti Y2-nya 3. Y1-nya 0 karena di sini dia posisinya tepat di sumbu X. Berarti nilainya 0. Dan delta X-nya X2 dikurang X1 tadi sama. Mulanya di 0, berakhirnya di 3. Berarti X1-nya 0, X2-nya 3. 3 dikurang 0. Kita peroleh 3 dikurang 0, 3 untuk yang Y. Kemudian untuk delta X-nya juga 3 dikurang 0 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Gitu ya. Kalian pahami? Kemudian untuk melihat kalian sudah paham atau belum, kalian boleh lakukan latihan ini. Yang pertama, gambarkan pada kertas berpetak grafik dari fungsi-fungsi linier berikut untuk X-nya anggota bilangan real. Berarti ambil yang nilai yang positif gitu ya. Nah, untuk yang A, Y sama dengan Fx sama dengan 4x. Yang B, Y sama dengan Fx sama dengan 4x kurang 1. Dan yang C, Y sama dengan Fx sama dengan 3x kurang 4/2. Kemudian untuk soal yang kedua, tuliskan nilai gradien dari setiap ruas garis berikut. Ya, kita lihat untuk M1 ini dia garisnya, M2 ini garisnya, dan M3 ini garisnya. Silakan tentukan gradiennya. Kedua latihan ini mirip dengan contoh soal kita. Jadi kalian kalau belum paham, putar kembali videonya, perhatikan benar-benar untuk setiap contoh soalnya agar bisa menjawab soal latihan ini. Latihan ini boleh kalian jawab di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.